never slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't. Marc Marquez akhirnya hanya mampu finish P10 di Praktich MotoGP Malaysia 2024. Kesulitan kendalikan Desmosedici GP23, bos Ducati mulai curiga. Marc Marquez kembali menjadi sorotan setelah hanya mampu finish di posisi ke-10 dalam sesi latihan bebas MotoGP Malaysia 2024 di sirkuit internasional Sepang. Hasil ini mengejutkan banyak pihak, terutama mengingat reputasi Marquez sebagai salah satu pembalap yang selalu tampil agresif dan seringkali berada di papan atas. Desmosedici GP23 miliknya terlihat sulit dikendalikan di lintasan, sementara bos Ducati, Gigi Dall'Igna, mulai curiga dan mempertanyakan apa yang sebenarnya ada di benak Marquez. Banyak yang mempertanyakan fokus dan persiapan Marquez kali ini, terutama mengingat sejarah kelam yang membekas di sirkuit ini pada MotoGP 2015. Sesi latihan bebas di Sepang menjadi ajang bagi para pembalap untuk menyesuaikan diri dengan kondisi sirkuit menjelang balapan utama. Namun, penampilan Marquez di sesi ini jauh dari ekspektasi. Ia tampak beberapa kali keluar jalur di beberapa tikungan, bahkan terlihat kesulitan menyesuaikan gaya balapnya dengan Desmosedici GP23 yang dikenal sebagai motor yang kuat namun penuh tantangan dalam hal kendali. Berbeda dengan rekan-rekan Ducati lainnya, seperti Francesco Bagnaia dan Jorge Martin yang sukses mencatatkan waktu tercepat, Marquez justru tertinggal cukup jauh. Meski mengeluarkan segala kemampuan terbaiknya, ia hanya mampu menyelesaikan sesi latihan bebas dengan berada di posisi ke-10. Hasil ini membuat banyak penggemar bertanya-tanya apa yang sebenarnya terjadi pada sang juara dunia 6 kali ini. Bos Ducati, Gigi Dall'Igna, yang terus memantau perkembangan Marquez, mengakui bahwa hasil ini di luar dugaannya. Marc adalah salah satu pembalap paling berbakat di grid, namun Desmosedici GP23 terlihat seperti sebuah tantangan besar baginya kali ini, ujar Dall'Igna. Saya tidak bisa tidak berpikir, apakah ada sesuatu yang mengganggu pikirannya. Marquez selalu terkenal mampu mengatasi tekanan, namun kali ini ia tampak berjuang lebih keras dari biasanya. Bagi Marquez, Sepang bukan hanya sekadar sirkuit balapan. Sirkuit ini menyimpan kenangan pahit yang mungkin masih membekas hingga saat ini. MotoGP Malaysia 2015 adalah salah satu momen paling kontroversial dalam karirnya. Saat itu, ia terlibat dalam insiden sengit dengan Valentino Rossi, yang terkenal sebagai rival utama Marquez di MotoGP. Pertarungan keduanya di Sepang berubah menjadi pertempuran panas hingga akhirnya berujung pada insiden yang membuat Rossi mendapat penalti dan harus memulai balapan terakhir musim itu dari posisi belakang. Peristiwa ini menjadi titik balik dalam hubungan Marquez dan Rossi yang tak pernah lagi akur hingga sekarang. Bagi Marquez, kenangan ini mungkin menjadi beban psikologis yang sulit untuk dihilangkan, terlebih saat ia kembali ke Sepang, sirkuit di mana semua drama itu terjadi. Beberapa pengamat bahkan berspekulasi bahwa kenangan buruk ini sedikit banyak memengaruhi performa Marquez setiap kali ia turun di Sepang, termasuk kali ini. Mungkin saja ini menjadi pengaruh besar bagi Marquez, kata salah satu analis MotoGP. Kembali ke sirkuit ini bisa saja membawa kenangan buruk yang memengaruhi cara dia menghadapi sesi latihan dan balapan di sini. Psikologi memainkan peran penting dalam olahraga sekompetitif MotoGP, dan bahkan pembalap seperti Marquez bisa saja mengalami hal itu. Hasil buruk di sesi latihan ini tak hanya mengejutkan penggemar, tetapi juga membuat bos Ducati, Gigi Dall'Igna, semakin curiga. Dalam beberapa kesempatan, Dall'Igna telah menunjukkan rasa kagumnya pada kemampuan Marquez, tetapi ia tak bisa menahan kekhawatiran atas performa tak terduga dari pembalap asal Spanyol tersebut di Sepang. Dall'Igna mempertanyakan apakah ada faktor lain di luar lintasan yang mengganggu fokus Marquez atau justru menghambat kemampuannya untuk menyesuaikan diri dengan motor Desmosedici GP23. Marc adalah pembalap luar biasa, tapi hari ini ia terlihat bukan seperti Marc yang kita kenal. Ia tampak kesulitan di beberapa tikungan yang biasanya bisa dia taklukkan dengan mudah. Jika dia tidak dalam performa terbaik, ada yang salah. Dan saya mulai curiga apakah dia benar-benar berada dalam kondisi mental dan fisik yang optimal untuk balapan di sini, kata Dall'Igna dengan nada serius. Spekulasi mengenai masalah teknis pada Desmosedici GP23 pun mencuat, namun tim Gresini Racing memastikan bahwa motor Marquez berada dalam kondisi prima.
Ini membuat dalinya semakin yakin bahwa masalah ini mungkin lebih kompleks daripada sekadar masalah teknis atau kesulitan Marquez dalam beradaptasi dengan GP23. Meskipun hanya sesi latihan bebas, hasil ini memunculkan kekhawatiran besar bagi para penggemar Marquez dan Gresini Racing. Dengan hanya mampu finish di posisi ke-10, Marquez harus berjuang ekstra keras di sesi kualifikasi dan balapan utama untuk memperbaiki posisinya. Marquez sendiri dikenal sebagai pembalap yang tak pernah menyerah. Namun beban masa lalu serta tantangan teknis dari Desmosedici GP23 bisa menjadi kendala besar. Marquez mengakui bahwa hasil ini tidak sesuai harapannya. Sesi latihan hari ini memang sulit. Saya tidak bisa menemukan ritme yang pas dan sering kehilangan grip di beberapa tikungan. Desmosedici GP23 memang memiliki potensi besar, tapi saya harus bisa lebih memahami cara terbaik mengendalikannya di Sepang, ucap Marquez. Meski terdengar optimis, jelas bahwa Marquez harus menghadapi tantangan berat di sirkuit ini jika ingin finish di posisi yang kompetitif. Bagi banyak penggemar, tantangan Marquez di Sepang mengingatkan kembali pada peristiwa kelam yang pernah terjadi di sirkuit ini 9 tahun silam. Meskipun sudah banyak berlalu, insiden dengan Rossi pada 2015 seakan tetap membayangi Marquez setiap kali ia berhadapan dengan lintasan Sepang. Tidak hanya itu, dengan Desmosedici GP23 yang masih belum sepenuhnya bisa ditaklukkan, Marquez harus bekerja lebih keras untuk bisa membuktikan bahwa dirinya tetap salah satu pembalap terbaik di grid MotoGP. Bos Ducati, Gigi Dalinya, menyatakan akan terus memantau perkembangan Marquez, dan menekankan bahwa performa di Sepang akan sangat krusial bagi masa depan Marquez bersama Gresini Racing dan Ducati. Dalinya berharap Marquez bisa segera keluar dari kesulitan ini dan kembali menunjukkan performa maksimalnya, tetapi ia tak menampik bahwa hasil di Sepang akan menjadi tolok ukur penting bagi Ducati dalam menentukan langkah ke depan. Akankah Marquez mampu menaklukkan Desmosedici GP23 dan mengatasi bayangan masa lalu yang selalu membayangi? Atau apakah sirkuit Sepang akan kembali menjadi saksi bisu dari kesulitan Marquez? Hanya waktu yang akan menjawab, dan balapan utama pada 3 November nanti akan menjadi panggung besar bagi Marquez untuk menunjukkan apakah ia masih menjadi kekuatan yang harus diperhitungkan di lintasan MotoGP. Ambisi Marc Marquez ingin kembali raih podium kemenangan di MotoGP Malaysia 2024 dengan Desmosedici GP23, bangkit dari kegagalan di Thailand. Setelah mengalami kekecewaan besar di MotoGP Thailand 2024, Marc Marquez kini memusatkan fokusnya pada balapan di Sepang International Circuit, Malaysia. Pembalap andalan Gresini Racing ini datang dengan tekad bulat untuk kembali bersaing di posisi teratas, berharap membawa Desmosedici GP23-nya menuju podium yang telah lama ia idamkan. Di Thailand, Marquez harus puas di posisi ke-12 setelah insiden Lousai di tikungan 7, di mana ia sempat bersaing ketat dengan Francesco Bagnaia untuk posisi puncak dalam kondisi lintasan basah. Kini, dengan kondisi yang diharapkan lebih bersahabat di Malaysia, ambisi Marquez untuk kembali ke jalur kemenangan semakin membara. Kegagalan meraih podium di Thailand meninggalkan rasa kecewa yang mendalam bagi Marquez dan seluruh tim Gresini Racing. Wet race yang berlangsung di Chang International Circuit memang menjadi tantangan besar bagi semua pembalap, dan Marquez, yang berada di posisi terdepan, menghadapi duel sengit dengan Francesco Bagnaia. Dengan determinasi tinggi, ia berusaha mempertahankan posisinya di depan, namun kondisi lintasan yang licin di tikungan 7 menjadi titik balik yang tak diharapkan. Dalam usahanya mengejar Bagnaia, Marquez kehilangan kendali atas ban depan Desmosedici GP23, mengalami low side yang membuatnya terlempar ke gravel. Meskipun berusaha keras untuk kembali ke lintasan, insiden tersebut telah menghancurkan harapan podium Marquez di Thailand. Ia akhirnya harus puas finish di posisi ke-12, membawa pulang hanya sedikit poin. Momen tersebut menjadi salah satu yang paling emosional musim ini, baik bagi Marquez maupun bagi penggemarnya. Thailand adalah balapan yang sulit. Saya tahu risiko yang saya hadapi ketika bertarung di lintasan basah seperti itu, tetapi sebagai pembalap, Anda selalu ingin bersaing di depan dan melakukan yang terbaik, ungkap Marquez dalam wawancara setelah balapan. Ia menambahkan bahwa insiden tersebut mengajarinya untuk lebih waspada dan tak meremehkan kondisi lintasan, terutama di sirkuit dengan tingkat kelembapan tinggi seperti Chang.
Marquez dan tim Gresini Racing datang ke Malaysia dengan harapan besar. Desmosedici GP23 yang dikendarainya telah menunjukkan potensi luar biasa sepanjang musim ini, dengan performa yang menonjol di beberapa sirkuit. Kendaraan ini dikenal dengan stabilitasnya di lintasan kering, serta akselerasi tinggi yang sesuai dengan karakteristik sirkuit Sepang yang lebar dan cepat. Sepang International Circuit, dengan panjang lintasan 5,5 km dan kombinasi tikungan tajam serta lurusan panjang, adalah arena yang memerlukan keahlian teknis tinggi. Marquez, yang dikenal dengan gaya balap agresifnya, optimis dapat memanfaatkan kekuatan Desmosedici GP23 di sirkuit ini. Berbeda dengan lintasan Chang yang lebih sempit dan berbahaya dalam kondisi basah, Sepang diharapkan dapat memberikan kesempatan lebih besar untuk menampilkan kecepatan maksimal. Desmosedici GP23 adalah motor yang luar biasa. Di lintasan seperti Sepang, saya yakin kita bisa menampilkan performa terbaik. Fokus utama kami adalah memanfaatkan setiap kecepatan yang bisa kami ambil dari motor ini dan tentu saja belajar dari pengalaman di Thailand, ujar Marquez dengan penuh percaya diri. Menjelang balapan di Malaysia, tim Gresini Racing melakukan evaluasi menyeluruh atas kinerja motor dan strategi balap di Thailand. Mereka ingin memastikan bahwa Marquez dapat bersaing dalam kondisi optimal di Sepang, terutama mengingat tantangan besar yang dihadapi dalam balapan sebelumnya. Nadia Padovani, bos Gresini Racing, menyatakan bahwa seluruh tim berkomitmen penuh untuk mendukung Marquez dalam misinya untuk kembali ke podium. Kami telah bekerja keras selama beberapa hari terakhir untuk mengidentifikasi area yang perlu diperbaiki. Mar telah menunjukkan semangat juang yang luar biasa, dan kami yakin dengan dukungan penuh, dia dapat kembali bersaing di posisi teratas di Malaysia, kata Padovani. Ia juga menambahkan bahwa timnya telah mempersiapkan berbagai strategi untuk menghadapi kondisi lintasan di Sepang, terutama jika cuaca berubah tak menentu. Dengan dukungan teknis dan semangat yang tinggi, Gresini Racing berharap Marquez dapat menunjukkan performa terbaiknya di Malaysia. Tim ini juga mengapresiasi dedikasi Marquez yang tetap menunjukkan sikap profesional meski hasil balapan di Thailand tidak sesuai harapan. Kembali ke Sepang, penggemar MotoGP sangat menantikan duel lanjutan antara Marquez dan Bagnaia. Keduanya telah memperlihatkan persaingan ketat dalam beberapa balapan terakhir, termasuk insiden dramatis di Thailand yang masih menjadi perbincangan hangat. Bagnaia, yang kini berada di peringkat atas klasemen, juga menyatakan bahwa ia sangat menghargai persaingan sehat dengan Marquez. Duel ini diharapkan menjadi puncak dari balapan di Sepang, terutama mengingat karakter sirkuit yang memungkinkan aksi overtaking yang agresif. Bagi Marquez, ini adalah kesempatan untuk menunjukkan bahwa ia masih memiliki potensi besar untuk bersaing di level tertinggi. Jika kondisinya mendukung, Marquez bertekad untuk tidak hanya bersaing di podium, tetapi juga mengejar kemenangan yang akan mengembalikan kepercayaan dirinya dan memotivasi tim. Meskipun gagal meraih hasil terbaik di Thailand, dukungan penuh dari para penggemar tetap menjadi motivasi besar bagi Marquez. Mereka percaya bahwa Marquez masih memiliki peluang besar untuk kembali ke jalur kemenangan di Sepang. Bagi para penggemar, momen jatuh bangun Marquez di Thailand bukanlah tanda kelemahan, melainkan bukti bahwa ia adalah pembalap dengan semangat juang yang pantang menyerah. Marquez menyadari bahwa harapan besar tertuju padanya, dan ia berjanji akan memberikan yang terbaik di Malaysia. Bagi Marquez, dukungan dari penggemar adalah bahan bakar utama yang selalu membantunya bangkit, terutama di momen-momen sulit seperti setelah insiden di Thailand. Tekadnya untuk memberikan hasil terbaik di Malaysia menjadi bukti komitmennya sebagai pembalap profesional yang selalu ingin memberikan yang terbaik. Kegagalan di Thailand adalah bagian dari balapan. Kadang kita menang, kadang kita kalah. Yang penting adalah bagaimana kita bisa bangkit dan belajar dari setiap pengalaman. Saya berterima kasih atas dukungan luar biasa dari penggemar, dan saya akan berusaha sebaik mungkin untuk kembali bersaing di depan di Malaysia, ujar Marquez dengan senyum optimis. Balapan di Sepang akan menjadi salah satu momen penting bagi Marquez dalam menutup musim ini. Dengan tekad untuk bangkit dari kegagalan di Thailand, Marquez dan tim Gresini Racing berharap dapat memberikan yang terbaik di Malaysia. Podium di Sepang tidak hanya akan menjadi pencapaian penting bagi Marquez, tetapi juga menjadi pembuktian bahwa Desmosedici GP23 tetap kompetitif di tangan pembalap berbakat seperti dirinya. Ambisi Marquez untuk kembali meraih podium kemenangan di Malaysia menunjukkan bahwa ia masih memiliki semangat juang yang kuat, serta komitmen untuk memberikan yang terbaik bagi tim dan para penggemar.
Dengan persiapan matang dan dukungan penuh dari Gresini Racing, Marquez siap memberikan perlawanan terbaiknya di Sepang, dan membuktikan bahwa ia masih menjadi salah satu pembalap terbaik di MotoGP. Pedro Acosta beri komentar kritis terkait aksi Marc Marquez. Memaksakan Desmosedici GP23 tidak akan membawa gelar juara dunia di masa depan. MotoGP kembali menjadi sorotan bukan hanya karena aksi seru di lintasan, tetapi juga karena berbagai komentar pedas antar pembalap papan atas. Kali ini, perhatian tertuju pada komentar Pedro Acosta, pembalap muda dari tim Gas Tech 3 Racing, yang memberikan pendapatnya mengenai aksi Marc Marquez dalam memacu Desmosedici GP23 miliknya. Acosta, yang dikenal dengan kepribadian tenang dan penuh perhitungan di lintasan, secara belak-belakan menyebut bahwa pendekatan Marquez yang kerap memaksakan Desmosedici GP23 demi membuktikan kualitasnya justru akan menyulitkannya dalam meraih gelar juara dunia di masa depan. Seperti diketahui, sejak pindah ke tim Gresini Racing dan mengendarai Desmosedici GP23, Marquez sering tampil all out, bahkan mengambil risiko besar dengan berkendara di luar batas kemampuan motor demi mempertahankan posisinya di barisan depan. Aksi-aksi berani Marquez ini memang mendulang pujian atas keberaniannya, tetapi di sisi lain ia juga sering tergelincir hingga berakhir di gravel karena terlalu memaksakan motor. Fenomena ini akhirnya menarik perhatian Pedro Acosta, yang melihatnya sebagai tindakan berisiko tinggi yang dapat menghambat upaya Marquez untuk meraih gelar juara dunia di masa mendatang. Pedro Acosta, yang saat ini sedang dalam performa terbaiknya bersama Gas Tech 3 Racing, dikenal sebagai pembalap muda dengan gaya balap yang terukur dan taktis. Melihat pendekatan Marquez yang seakan selalu all or nothing, Acosta tak segan-segan memberikan kritik pedas terkait risiko tinggi yang diambil Marquez di lintasan. Marc adalah pembalap luar biasa, dia memiliki bakat dan keinginan besar untuk menang. Tapi ada batas yang harus diperhitungkan. Terlalu sering memaksa motor seperti Desmosedici GP23 untuk performa maksimal di setiap lap hanya akan membuatnya berakhir di gravel, ujar Acosta dalam sebuah wawancara. Menurut Acosta, kemampuan Marquez dalam mengatasi kondisi sulit memang luar biasa, tetapi terus-menerus mengendarai motor hingga batas maksimal adalah pendekatan yang tidak ideal dalam jangka panjang. Acosta juga menambahkan bahwa gaya berkendara yang penuh risiko ini tidak akan membawa konsistensi, yang justru sangat diperlukan jika Marquez ingin meraih gelar juara dunia di masa depan. Kita semua tahu bahwa Marquez memiliki keberanian dan keterampilan yang tak terbantahkan, tetapi dalam balapan, konsistensi adalah kunci utama. Terlalu sering jatuh ke gravel hanya akan membuatnya kehilangan poin penting, dan di MotoGP, 1 poin saja bisa menentukan gelar juara dunia, lanjut Acosta. Marquez memang dikenal dengan reputasinya sebagai pembalap yang berani mengambil risiko besar demi mempertahankan posisinya. Setelah pindah ke Gresini Racing dengan Desmosedici GP23 yang notabene bukan spesifikasi motor terbaru, Marquez tetap menunjukkan semangat juangnya yang luar biasa. Ia berkali-kali terlihat memaksakan motor untuk bersaing dengan para pembalap pabrikan yang menggunakan Desmosedici GP24. Hasilnya, meski Marquez berhasil mengukir sejumlah prestasi impresif, tak jarang ia terjatuh dan gagal menyelesaikan balapan akibat gaya berkendaranya yang selalu berada di batas maksimal. Hal inilah yang disoroti oleh Acosta. Ia percaya bahwa jika Marquez terus-menerus mempertaruhkan keselamatan dan performanya dengan mengabaikan batas kemampuan motor, maka impian Marquez untuk menjadi juara dunia lagi akan semakin sulit tercapai. Di MotoGP, kualitas seorang pembalap tidak hanya diukur dari seberapa cepat ia bisa melaju, tetapi seberapa bijak ia mengambil keputusan di lintasan. Memaksakan Desmosedici GP23 di setiap lap hanya akan membuatnya berjuang melawan keterbatasan motor, dan ini bisa menjadi bumerang bagi dirinya sendiri, kata Acosta. Pendekatan yang kontras antara Acosta dan Marquez memberikan perspektif menarik mengenai strategi balapan. Acosta lebih memilih gaya balap yang efisien dan mempertimbangkan risiko dengan matang, sementara Marquez selalu mengedepankan agresivitas dan keberanian di lintasan. Perbedaan ini dapat terlihat dalam hasil balapan mereka, di mana Acosta sukses menunjukkan konsistensi di berbagai balapan tanpa banyak terjatuh. Sebaliknya, Marquez, meskipun memiliki momen gemilang, seringkali harus menelan kegagalan akibat kecelakaan yang disebabkan oleh usahanya memaksimalkan performa motor di setiap lap.
Acosta menegaskan bahwa menjadi juara dunia membutuhkan strategi dan kesabaran. Ia menekankan bahwa dalam olahraga sekelas MotoGP, memacu motor di batas kemampuan setiap saat hanya akan menghasilkan ketidakpastian dan menambah risiko kecelakaan. Di MotoGP, pengendalian diri adalah hal yang sangat penting. Kita tidak bisa hanya mengandalkan keberanian, tetapi juga harus tahu kapan saat yang tepat untuk menahan diri dan bermain aman demi keselamatan dan konsistensi dalam perolehan poin, kata Acosta. Menurutnya, Marquez harus mulai memperhitungkan gaya balap yang lebih bertanggung jawab jika ingin tetap bersaing dalam perebutan gelar. Jika terus-menerus mengabaikan aspek ini, Acosta percaya bahwa Marquez akan menghadapi kesulitan besar untuk mencapai posisi puncak di masa depan. Kritikan dari Acosta ini mencerminkan pandangan banyak pengamat MotoGP yang juga khawatir terhadap masa depan Marquez. Sebagai salah satu legenda MotoGP dengan pengalaman panjang, Marquez seharusnya mampu menyesuaikan gaya balapnya demi menjaga keberlangsungan karirnya di kelas utama. Terlalu sering jatuh dan berakhir di gravel tidak hanya menghambat perolehan poin, tetapi juga memperbesar risiko cedera yang bisa mengancam karir jangka panjang. Para fans dan pengamat tentunya berharap agar Marquez mampu menemukan keseimbangan antara keberanian dan kebijaksanaan di lintasan. Dengan demikian, ia tidak hanya akan terus mencatatkan prestasi gemilang tetapi juga bisa bersaing secara konsisten untuk merebut gelar juara dunia. Gaya balap Marquez yang luar biasa tentu menarik untuk disaksikan. Namun dalam dunia balap, pengendalian diri dan perhitungan matang adalah elemen yang tak kalah penting untuk tetap bersaing di papan atas. Dalam beberapa balapan mendatang, semua mata akan tertuju pada Marquez dan bagaimana ia akan menanggapi kritikan dari pembalap muda seperti Acosta. Akankah Marquez tetap mengutamakan gaya balapnya yang agresif, ataukah ia mulai memperhitungkan pendekatan yang lebih konservatif untuk menjaga peluang juara dunia? Dengan terus memaksakan Desmosedici GP23 hingga batasnya, Marquez mungkin akan menghadapi tantangan besar di masa depan. Namun, seperti yang telah berkali-kali ditunjukkannya, Marquez selalu siap memberikan kejutan di lintasan, sebuah karakteristik yang membuatnya tetap menjadi salah satu pembalap paling menarik di dunia MotoGP. I don't take shit, I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. Marc Marquez waspada, kedatangan Andrea Iannone di MotoGP Malaysia 2024 jadi momok menakutkan. Andrea Iannone telah resmi kembali ke MotoGP dan akan memperkuat Pertamina Enduro VR46 Racing Team milik Valentino Rossi pada MotoGP Malaysia 2024 di sirkuit Sepang. Kembalinya Iannone tidak hanya membawa angin segar bagi tim Rossi, namun juga menjadi ancaman serius bagi pembalap papan atas, termasuk Marc Marquez. Dengan Desmosedici GP23 terbaru, Iannone siap menunjukkan tajinya sebagai salah satu pembalap yang masih memiliki kemampuan bersaing di level tertinggi meski absen panjang. Kedatangan Iannone diyakini akan memberikan tekanan tersendiri, terutama bagi Marquez yang juga tengah berjuang untuk mempertahankan posisinya di papan klasemen. Iannone akan menggantikan Fabio Di Giannantonio, yang harus mengakhiri musimnya lebih awal akibat cedera dislokasi bahu kiri yang dialaminya di MotoGP Austria. Kabar ini diumumkan pekan lalu di Australia, di mana Di Giannantonio menyatakan keputusannya untuk menepi dan fokus pada pemulihan. Sebagai pengganti, Iannone diyakini akan membawa pengalaman dan agresivitas yang selama ini menjadi ciri khasnya di lintasan. Kehadiran Iannone di sirkuit Sepang memberikan tantangan tambahan bagi Marquez, yang baru saja menunjukkan performa luar biasa bersama Gresini Racing. Sebagai salah satu pembalap yang paling disegani, Marquez tentu memahami reputasi Iannone sebagai pembalap agresif yang kerap kali menantang dominasi lawan. Tidak sedikit yang menganggap bahwa kembalinya Iannone bisa mengacaukan persaingan di barisan depan, terlebih dengan dukungan dari Desmosedici GP23, motor yang terbukti kuat dan kompetitif di berbagai lintasan. Marquez, yang selama ini memiliki gaya balap agresif, mengakui bahwa kedatangan Iannone adalah sesuatu yang patut diwaspadai. Andrea bukan pembalap sembarangan. Dia punya kemampuan untuk memberikan tekanan besar, bahkan di balapan pertama setelah sekian lama. Saya tidak akan menganggap remeh kedatangannya, ujar Marquez dalam wawancara singkat. Marquez dan Iannone memang dikenal pernah bersaing ketat di masa lalu, dan kini persaingan mereka akan kembali tersaji di Sepang, dengan Iannone yang tampak bertekad untuk menghidupkan kembali karirnya di MotoGP.
Andrea Iannone memiliki reputasi sebagai pembalap yang gigih dan tidak mudah menyerah di lintasan. Dalam perjalanan karirnya, ia dikenal kerap menjadi penghalang bagi para pembalap unggulan, termasuk Marquez. Beberapa momen ikonik dari karir Iannone adalah saat ia berhasil menahan serangan Marquez dalam duel ketat yang menunjukkan betapa kuatnya ia saat di atas motor. Kini, dengan dukungan dari tim VR46 dan Desmos Edici GP23, Iannone diprediksi akan memberikan tantangan baru bagi para pesaingnya di Malaysia. Selama absen dari MotoGP, Iannone terus berlatih untuk menjaga kebugarannya dan menyempurnakan kemampuan balapnya. Kembalinya Iannone tidak hanya menandai kebangkitannya di dunia MotoGP, tetapi juga mengingatkan publik akan keberaniannya menghadapi risiko di lintasan. Bagi VR46, pengalaman Iannone di Ducati menjadi alasan utama mengapa ia dipilih untuk menggantikan Di Giannantonio. Valentino Rossi sebagai pemilik tim mengaku sangat percaya bahwa Iannone akan mampu memberikan hasil terbaik di Sepang. Motor Desmos Edici GP23 yang akan dikendarai Iannone merupakan salah satu motor terbaik di musim ini, dengan teknologi dan kecepatan yang tak terbantahkan. Kendaraan ini memberikan stabilitas tinggi dan akselerasi yang luar biasa, terutama di lintasan lurus seperti yang ada di sirkuit Sepang. Desmos Edici GP23 juga dilengkapi dengan sistem aerodinamis yang dirancang untuk mendukung gaya balap agresif seperti milik Iannone. Dengan motor ini, Iannone akan memiliki senjata kuat untuk menghadapi para rivalnya, termasuk Marquez yang tengah dalam kondisi terbaiknya. Namun, tidak mudah untuk langsung beradaptasi dengan motor yang memiliki teknologi canggih ini, terutama bagi pembalap yang telah absen lama. Meski demikian, Iannone merasa optimis bahwa ia akan mampu menaklukkan tantangan Desmos Edici GP23 dalam waktu singkat. Pengalaman bertahun-tahun mengendarai Ducati memberikan Iannone kepercayaan diri untuk bisa kembali bersaing di level tertinggi. Keluarnya Di Giannantonio akibat dislokasi bahu kiri menjadi pukulan bagi Pertamina Enduro VR46 Racing Team. Setelah cedera yang ia alami di Austria, Di Giannantonio terpaksa harus menutup musimnya lebih awal untuk menjalani operasi pemulihan. Meskipun tim kehilangan salah satu pembalap utamanya, Rossi tidak kehilangan semangat dan segera menghubungi Iannone untuk menjadi pengganti. Rossi menyatakan kepercayaan penuh pada Iannone dan yakin bahwa pembalap tersebut akan mampu menampilkan performa yang solid di Malaysia. Fabio telah menunjukkan dedikasi yang luar biasa selama musim ini, dan kami semua merasa kehilangan atas keputusannya untuk mundur lebih awal. Namun, Andrea adalah pembalap berpengalaman yang kami yakini akan dapat mengisi kekosongan ini dengan baik, kata Rossi dalam pernyataan resminya. Sirkuit Sepang dikenal sebagai salah satu sirkuit paling menantang di kalender MotoGP, terutama karena cuaca panas dan kelembaban tinggi yang bisa menguras fisik pembalap. Sepang juga memiliki lintasan lurus panjang dan tikungan tajam, kombinasi yang ideal untuk menunjukkan keunggulan dari Desmos Edici GP23. Kondisi tersebut membuat persiapan fisik dan mental sangat penting bagi para pembalap, terlebih bagi Iannone yang baru saja kembali. Ia akan langsung dihadapkan dengan lintasan yang menguji stamina dan kemampuan adaptasi dalam waktu yang sangat singkat. Iannone menyatakan bahwa ia merasa antusias dan siap menghadapi tantangan besar di Malaysia. Saya tahu Sepang tidak akan mudah, tapi saya sudah siap. Ini akan menjadi ajang pembuktian setelah 5 tahun absen, dan saya bersemangat untuk memberikan yang terbaik, ujarnya penuh semangat. Kembalinya Andrea Iannone ke MotoGP di sirkuit Sepang disambut dengan antusiasme besar oleh penggemar dan rekan pembalap lainnya. Banyak yang penasaran dengan aksi Iannone yang sudah lama absen, namun diyakini masih memiliki kemampuan untuk bersaing dengan para pembalap papan atas. Di sisi lain, kedatangannya juga menjadi ancaman bagi Marquez, yang harus berhati-hati dalam mengatur strategi agar tidak terjebak dalam duel dengan Iannone. Pengamat MotoGP menilai bahwa kembalinya Iannone akan memberikan warna baru bagi persaingan di lintasan, terutama dalam menghadapi nama-nama besar seperti Marquez. Dengan kehadiran Iannone, MotoGP Malaysia 2024 di Sepang dipastikan akan menjadi ajang balap yang penuh kejutan dan ketegangan, terutama di barisan depan. Marc Marquez jajal Desmos Edici GP23 update di sirkuit internasional Sepang jelang MotoGP Malaysia 2024, dipantau ketat bos Ducati, Gigi Dalinya.
Marc Marquez, pembalap andalan Gresini Racing, kembali menjadi sorotan utama di sesi uji coba pra-race jelang MotoGP Malaysia 2024. Penampilannya, yang semakin matang dengan versi terbaru dari Desmosedici GP23, langsung mendapat perhatian dari Gigi Dall'Igna, bos Ducati Corse, yang hadir langsung untuk memantau perkembangan performa Marquez di lintasan penuh tantangan ini. Setelah penampilan spektakuler di beberapa seri terakhir, Marquez dan Desmosedici GP23 semakin memperlihatkan keserasian mereka di setiap lintasan. Di Sepang, Marquez membawa Desmosedici GP23 yang telah mendapat sejumlah pembaruan teknis khusus, termasuk peningkatan pada sektor aerodinamika dan optimalisasi suspensi untuk memaksimalkan kestabilan di tikungan panjang yang menjadi ciri khas sirkuit ini. Perpaduan antara kemampuan Marquez dan teknologi yang disematkan pada GP23 membuat tim Gresini Racing optimis menghadapi balapan utama MotoGP Malaysia yang akan digelar pada Minggu, 3 November 2024. Dall'Igna, yang secara langsung memantau sesi uji coba ini, terlihat antusias menyaksikan aksi Marquez di atas motor tersebut. Sang bos Ducati mengakui bahwa Marquez telah berhasil mengeluarkan potensi maksimal dari Desmosedici GP23 dan menantang pembalap-pembalap pabrikan lainnya yang menggunakan Desmosedici GP24. Meskipun Gresini Racing bukanlah tim pabrikan, Marquez dengan kemampuan luar biasanya telah membuktikan dirinya mampu mengimbangi bahkan mengalahkan para rival yang memiliki teknologi motor lebih mutakhir. Sirkuit internasional Sepang, yang memiliki panjang 5,5 km dengan 15 tikungan tajam dan lintasan lurus panjang, dikenal sebagai sirkuit yang membutuhkan keterampilan tinggi dari setiap pembalap. Marquez, yang selama ini terkenal dengan keberaniannya dalam mengambil risiko, menunjukkan kemampuannya beradaptasi dengan kondisi lintasan Sepang yang penuh tantangan. Dalam beberapa putaran awal, ia melakukan serangkaian percobaan pada berbagai titik di sirkuit ini, terutama di tikungan 5, 6, dan 9, di mana ia terlihat menguji kelincahan dan stabilitas Desmosedici GP23 dalam melibas tikungan. Pada lintasan lurus sepanjang 920 meter di Sepang, Marquez memanfaatkan tenaga besar yang dimiliki Desmosedici GP23, mencatatkan kecepatan luar biasa yang membuatnya bersaing ketat dengan para pembalap lain yang menggunakan Desmosedici GP24. Kendati menghadapi persaingan ketat, Marquez berhasil menunjukkan performa stabil sepanjang sesi uji coba ini, menunjukkan bahwa ia dan tim Gresini telah menyiapkan strategi matang untuk menghadapi race day yang tinggal beberapa hari lagi. Kehadiran Dall'Igna di Sepang tak lepas dari keingintahuannya melihat langsung perkembangan Marquez di atas GP23. Dalam wawancara singkatnya, Dall'Igna mengungkapkan kekagumannya terhadap pencapaian Marquez yang konsisten bersaing di papan atas meskipun menggunakan motor yang lebih lawas. Marquez adalah pembalap berbahaya bagi siapapun di lintasan. Dengan Desmosedici GP23, dia telah menunjukkan potensi maksimal yang mungkin tak terduga oleh banyak orang, termasuk saya. Dia mampu beradaptasi dengan cepat dan memberikan ancaman nyata bagi para pembalap pabrikan lainnya, ujar Dall'Igna. Pernyataan Dall'Igna ini menandakan pengakuan dari pihak Ducati terhadap bakat luar biasa yang dimiliki Marquez. Sebagai legenda hidup MotoGP, Marquez dianggap masih memiliki kemampuan kelas dunia yang membuatnya bisa tampil kompetitif dengan motor apapun. Dall'Igna mengakui bahwa meskipun Marquez tidak berada dalam tim pabrikan, kehadirannya di Gresini Racing telah memberi dampak besar, tidak hanya bagi timnya sendiri tetapi juga dalam persaingan ketat MotoGP 2024. Pembaruan yang dilakukan pada Desmosedici GP23 ini bukanlah perubahan besar seperti pada GP24, namun cukup untuk membantu Marquez mengoptimalkan performanya di lintasan Sepang. Modifikasi utama terlihat pada sistem aerodinamika motor, di mana GP23 kini memiliki winglet tambahan untuk meningkatkan stabilitas saat memasuki tikungan tajam. Hal ini diharapkan membantu Marquez menjaga konsistensi dan mengurangi risiko high side di tikungan yang selama ini menjadi titik rawan bagi banyak pembalap. Selain itu, suspensi GP23 juga mendapat sentuhan tambahan yang dirancang khusus untuk memberikan kenyamanan lebih bagi Marquez dalam melibas setiap tikungan di Sepang. Dengan pembaruan ini, Marquez mampu merasakan perbedaan signifikan, terutama ketika berhadapan dengan tikungan panjang yang membutuhkan kestabilan tinggi dan daya cengkeram maksimal. Kombinasi pembaruan ini terbukti mendukung performa Marquez untuk tetap berada di posisi papan atas, bahkan mengungguli beberapa pembalap pabrikan yang seharusnya lebih unggul dari segi spesifikasi. Penampilan impresif Marquez selama sesi uji coba ini memberikan harapan besar bagi tim Gresini Racing dan para penggemarnya.
Dalam beberapa balapan terakhir, Marquez sudah beberapa kali menunjukkan kemampuan luar biasanya dengan Desmos edisi GP23, termasuk di Phillip Island dan Thailand, di mana ia sukses bersaing ketat dengan para pembalap Ducati pabrikan. Di Malaysia, Marquez tampaknya siap memberikan kejutan dan membawa Gresini Racing semakin dekat dengan podium. Race Day yang akan digelar pada Minggu, 3 November 2024, diharapkan akan menjadi kesempatan emas bagi Marquez untuk kembali membuktikan dirinya sebagai salah satu pembalap terbaik di grid MotoGP. Apalagi dengan perhatian besar dari Ducati Corse, Marquez semakin termotivasi untuk memberikan performa terbaiknya dan menorehkan hasil positif bagi timnya. Penampilan Marc Marquez dengan Desmos edisi GP23 di Sepang ini menjadi salah satu cerita menarik dalam perjalanan MotoGP musim 2024. Di tengah dominasi GP24 dan keunggulan para pembalap pabrikan, Marquez bersama GP23 terus menunjukkan potensi besar untuk mengubah peta persaingan. Dal.I-nya, yang hadir langsung menyaksikan performa Marquez, mengakui bahwa pembalap Spanyol ini adalah ancaman serius bagi para rival di lintasan, tidak peduli motor yang digunakannya. MotoGP Malaysia 2024 akan menjadi panggung yang menegangkan bagi Marquez, Dal.I-nya, dan seluruh tim Gresini Racing. Marquez kini tidak hanya membawa nama tim satelit, tetapi juga harapan besar dari para penggemarnya di seluruh dunia. Dengan motivasi besar dan Desmos edisi GP23 yang semakin kompetitif, Marquez bertekad membuktikan bahwa ia masih layak menjadi salah satu pembalap terbaik di era MotoGP modern.